Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun hanya melalui media daring. Dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Kita berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir supaya kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara normal di sekolah. Tak pernah bosan ibu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan teratur, menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum atau sesudah melakukan aktivitas apapun. Kemudian, jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi dan juga berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari dan melakukan olahraga-olahraga kecil untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang yang hari ini akan kita pelajari adalah bangun ruang balok. Apa saja yang akan kita pelajari tentang balok? Di sini kita akan belajar tentang unsur-unsur balok dan juga tentang volume balok. Silahkan perhatikan gambar balok yang ada di layar HP kalian. Di layar HP kalian, di situ ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa kita memberikan nama seperti itu, balok A, B, C, D, E, F, G, H? Karena di sini kita lihat ada urutan hurufnya. Ini huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ketika melakukan penamaan balok, kalian lakukan berdasarkan susunan huruf yang terkecil ya. Karena di sini susunan huruf yang pertama itu adalah A, maka kesananya akan merunut, akan berlanjut ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Maka ini disebutnya adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di dalam balok ada yang kita sebut ini adalah namanya panjang. Garis sini sampai sini disebutnya panjang. Apabila kita menggunakan benda konkret ini seperti ini adalah contoh balok. Panjang itu yang ini panjang. Panjang bawah akan sama dengan panjang atas. Ya, kemudian sama yang belakang juga. Yang ini akan sama dengan yang ini. Ya, berarti ini panjang, ini panjang, ini panjang, yang belakang juga sama. Ini panjang. Ya. Kemudian di balok juga ada yang namanya lebar. Yang sini kalau di benda konkretnya tadi ini panjang, berarti ini lebarnya. Ya. Atau kalau digambar berarti yang lebarnya yang mana? Yang ini. Mana lagi lebarnya? Ini juga lebar. Ya. Mana lagi? Ini lebar, ini juga lebar. Ya. Kemudian ada juga yang namanya tinggi. Nah, ini namanya tinggi balok. Ini tinggi balok. Kalau digambar ini yang ini, tinggi balok, tinggi balok, tinggi balok, ini juga tinggi balok. Kenapa kita harus tahu di mana letak panjang, di mana letak lebar, di mana letak tinggi balok? Karena ini nanti akan berhubungan dengan rumus mencari volume balok. Namun sebelum kita mempelajari tentang rumus mencari volume balok, kita akan belajar dulu tentang unsur-unsur balok. Apa saja itu unsur-unsur balok? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, unsur balok yang pertama adalah titik sudut. Titik sudut pada balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk, atau kita sebutnya titik pojok balok. Berarti kita cari yang pojok-pojoknya atau ujung-ujungnya. Coba, berarti titik sudutnya yang mana ya? Nah, kita pojoknya berarti yang mana? Yang ini, 1. Ya, berarti titik sudutnya yang pertama adalah sudut A. Kemudian yang mana lagi? Ya, yang ini, sudut B. Kemudian yang mana lagi? Yang ini, pojoknya, sudut C. Yang mana lagi?
yang ini sudut D, kemudian yang ini pojoknya sudut E, sudut F, yang kemudian yang ini sudut G, dan yang ini sudut H. Apabila menggunakan benda konkret, titik sudutnya berarti ujung-ujungnya, pojok-pojoknya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, kemudian yang ini 5, 6, kemudian ada lagi 7, 8. Apakah sama? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, sama ya. Berarti jangan bingung-bingung kalau kita mau mencari di mana. Sebutkan titik sudut dari balok di bawah ini. Gampang, kalian tinggal lihat ujung-ujungnya atau pojok-pojok dari bangun tersebut ya. Kemudian kalau pojoknya di sini namanya hurufnya A, berarti yang kalian tulis sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Apabila di sini misalnya K, maka kalian tulis maka sudut K, sudut L, sudut M, sudut N, dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan dengan nama balok tersebut. Itu adalah titik sudut ya. Semoga kalian paham cara mencari titik sudut. Sekarang kita lihat unsur balok yang kedua, yaitu rusuk balok. Rusuk adalah garis antara sisi-sisi balok. Garis antara sisi-sisi balok berarti yang mana saja? Nah, yang ini 1, ini adalah rusuk alasnya, berarti bagian bawahnya yang ini nih. 1, 2, berputar, 3, satu lagi berputar, 4. Kalau digambar berarti ini 1, kemudian yang ini 2, kemudian ke sini 3, kemudian sini 4. Itu adalah rusuk alas. Apa saja nama rusuk alasnya? Karena di sini A ke B, maka rusuk alasnya disebut rusuk AB. Karena di sini B ke C, maka namanya rusuk BC. Karena di sini C ke D, maka ini namanya rusuk atau sudut CD. Karena di sininya A ke D, maka itu disebutnya rusuk AD. Berarti yang bagian bawah di sini ada 4. Kemudian rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya yang mana? Berarti yang posisinya ada di depan. Artinya garisnya tegak lurus. Kalau yang tadi kan di bawah, kalau yang ini rusuk tegak itu berarti garisnya tegak lurus. Yang mana saja? Yang ini 1. Kemudian yang mana lagi? Yang BF, yang ini. Kita ulang lagi. 1. Nanti dulu. Nah, kita ulang lagi, berarti yang rusuk tegaknya yang ini 1, yang gambarnya atau yang garisnya tegak lurus. Kemudian BF ini juga tegak lurus. Kemudian yang tegak lurus mana lagi? 1, 2, berarti belakangnya ya, yang bagian belakangnya. Ini CG. Kemudian yang mana lagi? Yang satu lagi ada tegak lurus di sini belakang DH. 1, 2, 3, 4 ya, itu rusuk tegak. Ada lagi tadi rusuk alas, berarti otomatis ada rusuk atas. Rusuk atasnya yang mana saja? Berarti yang letaknya ada di atas. 1, 2, 3, 4. Atau kalau digambar ini yang ini nih, 1 ya, EF, FG, GH, dan HE. Ada 4 rusuk atas ya. Jadi ada berapa jumlah semua rusuk pada balok? Berarti tadi di bawah 4, di atas 4, yang tegak 4. Berarti 4, 4, 4, berarti ada 12 rusuk pada balok ya. Begitu cara mencari rusuknya. Semoga kalian bisa paham. Sekarang kita ke unsur yang ketiga, yaitu setelah rusuk kita akan belajar tentang sisi balok. Balok dibatasi oleh 6 sisi persegi panjang, di mana sisi yang berhadapan itu sejajar dan kongruen. Artinya sisi yang depan
ini akan sama dengan sisi yang belakang, tapi sisi yang depan tidak akan sama dengan sisi atas. Ya, karena sisi atas akan sama dengan sisi bawah. Begitu ya. Kita sekarang lihat kita akan cari di sini sisi-sisi dari sebuah balok. Yang pertama ada sisi, berarti sisi bagian bawah. Sisi bagian bawah apa? A, B, C, D. Sisi A, B, C, D. A, B, C, D. Bawah. Kemudian ada lagi kalau bawah berarti atas. E, F, G, H. Sisinya. Ya, ini sisi bawah. Kemudian ada sisi atas. Kemudian sisi depan, berarti bagian depan yang ini. Yang apa saja? A, B, F, E. Sisi depan berarti ada sisi belakang. Mana saja? Yang ini. Kita hapus dulu. Yang belakang yang mana? Yang ini nih. Yang CD, HG4. Nah, bagian belakang. Ya. Kemudian ada lagi yang mana yang belum? Ya, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kirinya mana? AD, HE ini. Sisi kanannya yang mana? BC, GF. Ya. Berarti kalau begitu balok memiliki berapa sisi kita hitung? Sisi depan, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi depannya huruf apa saja? Dilihat di sini A, B. Sisi bawahnya dulu ya, sisi alasnya dulu A, B, C, D. Kalau sudah sisi bawah ke sisi atas E, F, G, H. Ya, begitu selanjutnya. Semoga kalian paham bagaimana cara mencari sisi balok. Sekarang kita berlanjut. Nah, ini lebih lengkapnya tentang unsur-unsur balok. Ada yang namanya titik sudut sudah kita bahas, rusuk sudah kita bahas, kemudian sisi juga tadi sudah kita bahas. Selain itu, dalam balok juga ada yang namanya bidang sisi. Yang mana bidang sisi? Nah, yang ini garis dari sini menyilang. Ini namanya bidang sisi. Selain itu, ada juga diagonal sisi. Diagonal sisi yang mana? Nah, ini namanya diagonal sisi. Ya, ini hurufnya apa saja? Kalian urutkan saja. O, L, M, R. Ya, seperti itu. Kemudian sudah berarti di sini bidang diagonal dan diagonal sisi serta tadi rusuk dan titik sudut sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi kan diagonal, bidang diagonal, ada diagonal sisi dan juga ada diagonal ruang. Nah, berarti sekarang kita bisa dapat ambil kesimpulan dari penjelasan tadi. Misalnya kita disajikan sebuah gambar balok seperti ini. Kalau tadi A, B, C, D, E, F, G, H, di sini ada balok KL, M, NOPQR, maka nama bangunnya adalah balok KLM NOPQR. Rusuknya yang mana saja? Kita cari, berarti kalau rusuk yang garis sejajar ya. Nah, 1 KL, LM, MN dan NK bawah. Kemudian itu rusuk bawah. Kemudian yang atasnya yang mana? OP, PQ, QR dan RO ya. Kemudian yang samping, kemudian samping kiri dan samping kiri, kemudian baru samping kanan ya. Berarti kalau begitu rusuk kubus ada rusuk balok ada berapa? Tadi sudah Ibu jelaskan, rusuk balok itu ada 12 di sini ya. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 6. Sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang. Kalau disuruh menyebutkan, sebutkan sisi-sisinya, maka kalian sebutkan berdasarkan urutan huruf ya. Berarti kita mulai dari yang bawah dulu. KL, MN 1, yang atas OP, QR 2, kemudian nanti yang kiri dan kanan, depan dan belakang, seperti itu.
Diagonal sisinya yang mana saja? Diagonal sisinya yang pertama yang ini, LQ. Kemudian yang mana? Yang menyilang lagi, MP ya. Kemudian yang mana lagi? LO nih dari yang depannya. Nah, kemudian yang mana lagi? Berarti silangnya sebelahnya yang mana? KP ya. Kemudian mana lagi? Ya, yang sini ke pinggir, sekarang ke samping, KR, kemudian NO. Ya, itu namanya diagonal sisi. Ada berapa diagonal sisinya? Ternyata diagonal sisinya ada 12 ya. Sekarang ke diagonal ruang. Diagonal ruangnya yang mana? Berarti diagonal ruang itu yang memotong bagian dalam nih, yang ini LR ya. Kemudian yang mana lagi? PN, memotong bagian dalam. Yang mana lagi? Kemudian yang MO. Mana MO? Nah, ini memotong dari sini ke sini ya. Kemudian yang mana lagi? Kaki. Nah, di sini. Ya, itu adalah diagonal ruangnya. Ada berapa diagonal ruangnya? Ternyata diagonal ruangnya ada 4. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonalnya yang mana saja? Yang pertama adalah L, M, R, O. Yang pertama ini L, M, R, O. Nah, membentuk diagonal ruang di dalam. Kemudian yang mana lagi? KP, QN. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian yang kedua, KP ke sini, QN. Nah, membentuk diagonal lagi di dalam sebuah ruangan. Ada berapa bidang diagonalnya? Setelah kita cari, nanti kita akan ketahui bahwa bidang diagonalnya itu berjumlah 6. Nah, ke-6 komponen di atas sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Berarti sifat balok yang pertama adalah balok memiliki 12 rusuk. Kemudian yang kedua, 6 sisinya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Kemudian juga memiliki 6 sisi dan seterusnya seperti itu. Itu adalah unsur-unsur dari balok. Setelah kita belajar tentang unsur-unsur balok, sekarang kita akan belajar untuk mencari volume balok. Volume balok dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas itu yang mana ini? Panjang dan lebar, ini disebut luas alas. Ya, ini luas alas itu adalah di panjang dan lebar, ini disebutnya luas alas. Maka penggunaan rumus juga bisa menggunakan panjang kali lebar dikali tinggi. Ya, berarti panjang kalikan lebar dikali tinggi. Itu adalah rumus volume balok. Sekarang kita coba ke contoh soal. Di sini yang pertama, tentukan volume balok di bawah ini tapi menggunakan kubus satuan dalam kubus satuan. Yang harus kalian tahu, yang harus kalian ingat bahwa rumus volume balok itu tadi apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang panjang itu yang mana? Ibu sudah jelaskan bahwa panjang ini adalah bagian ini. Kita hitung ada berapa kubus satuan di panjang balok yang nomor 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus satuan, berarti panjangnya berapa? 5. Dikali, kita hitung lebarnya. Yang mana yang lebar? Ini disebutnya lebar ya. Kita hitung lebarnya. 1, 2, 3. Ada berapa? 3 kubus satuan. Kemudian sekarang tingginya, kita hitung tingginya ada berapa? Mana tinggi? Ini namanya tinggi. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka di sini ditulis 4. Oh, kita kali dulu. Kali 4. Sudah ketemu? Kita hitung 5, kita kalikan 3. 5 kali 3 itu adalah 15. Sudah ketemu, kita kalikan lagi. 15 kita kalikan 4.
15 dikali 4 itu adalah berapa? Ya, 60. Maka jawaban untuk volume nomor 1 ini adalah 60 kubus satuan. Nah, 60 kubus satuan. Itu untuk mencari volume balok dengan kubus satuan. Sekarang semoga kalian paham ya cara mencari volume balok menggunakan kubus satuan. Sekarang kita coba aplikasikan ke dalam mencari volume balok, tapi di sini tidak dengan kubus satuan melainkan langsung di sini tampil angkanya. Kita coba di soal nomor 1. Di soal nomor 1 yang ini. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan dan Ibu tekankan bahwa kalian itu harus tahu di mana letak panjang, di mana letak lebar, di mana letak tinggi. Kalau sudah tahu seperti itu, kalian pasti akan bisa mengaplikasikannya. Sesudah bisa mengaplikasikannya, kalian juga harus sudah mahir, sudah pandai untuk melakukan perkalian bilangan ya. Kalau perkalian bilangan kalian sudah bisa, itu Ibu yakin kalian pasti mudah mengerjakan ini ya. Sekarang kita lihat, kita akan cari volumenya. Tadi seperti yang sudah Ibu bilang, rumus mencari volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya di situ berapa? 2 cm. Kita masukkan angka 2. Dikali lebarnya berapa itu? Ternyata lebarnya 3 cm. Kita masukkan kali 3. Tingginya berapa? Tingginya di situ 2 cm. Berarti kita kalikan 2. Sudah seperti ini, mari kita hitung sama-sama. Yang pertama kita kalikan dulu 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? Ya, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian kalau sudah 6, 2 kali 3 sama dengan 6. 6-nya kita kalikan 2. 6 dikali 2. Berapa 6 kali 2? Ya, 6 kali 2 adalah 12. Maka jawaban volume balok untuk soal nomor 1 adalah 12 cm. Itu adalah cara mencari volume balok. Bagaimana? Mudah kan? Ibu yakin kalian pasti memahaminya dan bisa mengerjakan soal yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian melalui WhatsApp group ya. Apabila kalian belum paham tentang materi kali ini, kalian bisa bertanya secara langsung ke Ibu melalui chat pribadi atau melalui chat grup juga tidak apa-apa ya. Silahkan ditanyakan saja ketika nanti kalian mengerjakan soal dan ada hal-hal yang belum kalian pahami dari materi hari ini. Baik anak-anakku yang Ibu cintai, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan tentang volume dan unsur-unsur dari balok. Nanti kita akan bertemu lagi di esok hari dengan materi yang selanjutnya ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami, kemudian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan ada soal yang akan Ibu berikan melalui WhatsApp group. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan benar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.